Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Disia, kelas R7K dengan NPM 2021 01500747. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan dengan kajian klien penyintas penyakit kronis, yaitu penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama untuk profil klien, nama klien saya samarkan di sini dengan inisial NL dan tempat tanggal lahirnya Jakarta 21 Agustus 1974, usia 50 tahun, golongan darah O, agama Islam, anak ketiga dari 3 bersaudara, status menikah, alamat di Jalan Cikoko Barat 1, Kota Jakarta Selatan, tinggi badan 155, berat badan 45 kg, hobi membaca, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, deskripsi keadaan keluarga. Klien berinisial NL ini berasal dari keluarga sederhana yang harmonis. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan menjadi tulang punggung untuk keluarga. Sementara ketiga anaknya masih menjalani pendidikan, 2 anaknya di tingkat SMA dan 1 anaknya di perguruan tinggi. Setelah didiagnosis mengalami diabetes, klien mendapat dukungan penuh dari keluarganya yang berusaha membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Suami dan anak-anaknya mulai mengurangi konsumsi makanan manis serta mendorong klien untuk lebih aktif bergerak. Meskipun begitu, klien menghadapi tantangan dalam mengubah pola makan dan rutinitas aktivitas fisik yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dukungan keluarga yang terus diberikan menjadi motivasi bagi klien untuk lebih menjaga kesehatannya. Lalu yang ketiga, deskripsi diri tentang bagaimana latar belakang klien menjadi populasi khusus. Klien didiagnosis mengalami diabetes tipe 2 ini sejak 5 tahun lalu. Kondisi ini awalnya tidak disadari sehingga ia mengalami gejala seperti sering haus, sering buang air kecil di malam hari, mudah lelah, dan berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Setelah menjalani periksa kadar gula darah, dokter mendiagnosis klien dengan diabetes mellitus tipe 2. Penyebab utamanya adalah kombinasi gaya hidup klien yang kurang aktif dalam mengatur pola makan tinggi karbohidrat atau gula, serta adanya riwayat keluarga dengan diabetes. Kini klien menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan kadar gula darahnya, terutama karena sebelumnya ia kurang disiplin dalam mengikuti saran medis dan sering mengabaikan pentingnya olahraga. Selanjutnya untuk prognosis dan diagnosis klien. Untuk prognosis, yang pertama, klien sering mengalami rasa lelah yang berlebihan meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Yang dialami sekarang, klien merasa mudah lelah dengan aktivitas yang ringan yang menyebabkan penurunan produktivitas hari-hari. Yang akan datang, jika tidak ditangani, kelelahan ini dapat berkembang menjadi penurunan kemampuan fisik yang lebih signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu yang kedua, klien mengalami gangguan tidur atau insomnia yang diperburuk oleh fluktuasi kadar gula darah klien. Yang dirasakan sekarang, klien kesulitan mendapatkan tidur yang berkualitas, sering terbangun di malam hari, dan merasa tidak segar bangun di pagi hari. Yang akan datang, gangguan tidur berkelanjutan ini dapat memperburuk kondisi diabetes klien, meningkatkan resiko komplikasi seperti hipertensi atau gangguan kardiovaskular. Untuk diagnosisnya, inti masalah klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien mengalami rasa lelah yang berlebihan meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Yang kedua, klien mengalami gangguan tidur atau insomnia yang diperburuk oleh fluktuasi kadar gula darah. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan klien. Untuk kelemahannya, yang pertama, klien mengalami kebiasaan makan yang tidak teratur, seringkali mengonsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik dalam keseharian. Yang ketiga, rentan terhadap stres yang mempengaruhi kontrol gula darahnya. Dan untuk kelebihannya, yang pertama, klien memiliki keluarga yang mendukung, baik secara emosional maupun praktis, seperti membantu menyediakan makanan sehat. Yang kedua, memiliki minat membaca yang memudahkannya memahami informasi tentang diabetes. Dan yang ketiga, klien bersedia belajar dan mulai berusaha mengubah kebiasaannya meskipun secara perlahan. Selanjutnya, hambatan atau ancaman yang dihadapi oleh klien. Klien sebagai salah satu penderita diabetes mellitus tipe 2 sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kondisinya.
Hambatan tersebut antara lain yang pertama, kesulitan untuk mengatur gula darah, terutama karena pola makan yang tidak sehat atau kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, kebiasaan makan yang buruk juga membuatnya sulit untuk menghindari makanan manis atau berlemak yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, kesulitan dalam memantau kadar gula darah dan mengakses fasilitas medis yang tepat juga menjadi hambatan. Lalu yang ketujuh, peluang yang diketahui dan dicoba oleh klien. Yang pertama, klien mencoba untuk mengatur pola makan dengan mengurangi makanan manis dan berkarbohidrat tinggi, serta memilih makanan yang lebih banyak serat. Yang kedua, rutin berolahraga dan menjaga gaya hidup sehat dengan tidur yang cukup. Yang ketiga, mengelola stres dengan cara relaksasi seperti meditasi dan pernafasan. Yang keempat, menggunakan alat cek gula darah dan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan yang kelima, mempelajari lebih banyak tentang diabetes melalui aplikasi kesehatan. Selanjutnya, 8. Layanan konseling yang dilakukan pada saat observasi. Layanan konseling yang saya lakukan untuk klien penderita diabetes mellitus tipe 2 ini, yaitu saya menggunakan pendekatan konseling CBT atau yang biasa disebut dengan Cognitive Behavior Therapy. Tujuannya adalah untuk membantu klien dalam mengelola pola pikir, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi pengelolaan kondisinya. Pada tahap awal, saya melakukan asesmen untuk mengidentifikasi masalah utama seperti kesulitan menjaga pola makan yang sehat, kelelahan, kecemasan, dan kurangnya motivasi untuk mengikuti pengobatan. Setelah asesmen, saya memberikan edukasi tentang hubungan antara pola pikir negatif dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, khususnya pada gula darah. Dalam sesi konseling, klien belajar untuk mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif dengan pola pikir yang lebih positif. Saya juga membantu klien untuk menyusun rencana harian yang realistis, termasuk jadwal makan, olahraga ringan, dan waktu tidur yang cukup. Teknik relaksasi juga dilakukan seperti teknik pernapasan untuk mengurangi stres klien. Sesi konseling ini diakhiri dengan evaluasi dan apresiasi terhadap kemajuan klien, serta perencanaan strategi untuk mengevaluasi hambatan yang ada. Pendekatan CBT ini membantu klien merasa lebih berdaya dalam mengelola diabetes dan meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, evaluasi. Selama proses konseling, klien dengan diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan keterbukaan yang tinggi dan partisipasi aktif dalam berbagi tantangan terkait kondisi kesehatannya. Dengan penuh harapan dan juga komitmen, klien mengungkapkan perubahan yang dialaminya, seperti perbaikan pola makan dan peningkatan aktivitas fisik, sebagai bagian dari upaya mengelola penyakit tersebut. Sikap positif ini memberikan wawasan yang jelas bagi konselor, yaitu saya, untuk menyesuaikan saran dengan kebutuhan klien. Konselor secara rutin memastikan perkembangan klien melalui percakapan ringan, untuk mengamati perubahan kecil yang signifikan. Klien juga merespon masukan dengan baik dan menunjukkan minat untuk mencoba solusi yang telah dibahas. Dengan optimisme yang tinggi, klien percaya bahwa setiap langkah kecil seperti menjaga pola makan sehat dan berolahraga akan berkontribusi pada perbaikan kesehatan dan kualitas hidupnya. Sikap positif dan tekad yang kuat ini menjadi dasar yang penting dalam perjalanan klien dalam pemulihan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan hasil observasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.